Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian. Apa kabarnya? Tentu baik-baik saja. Malam hari ini kita akan memulai ibadah persekutuan doa kita. Mari kita menaikkan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bisa bersama-sama untuk persekutuan doa bersama jemaat semuanya. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, biarlah kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami boleh merenungkan firman-Mu, dan juga kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita, namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian lagi. Dia hanya sejauh doa.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam yang di pusat maupun yang di pos. Dan saat ini kita akan merenungi sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami akan merenungi sebagian firman-Mu, dan biarlah Tuhan berkati sehingga boleh menjadi berkat untuk kami, dan terlebih lagi nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perenungan kita pada malam hari ini, dalam rangkaian seri perenungan dari kitab Ratapan yang terdiri dari 5 pasal, kita hari ini akan merenungi, kita sudah masuk pada Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu boleh dibaca langsung dari kitab atau dari handphone Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun boleh membaca seperti yang terpampang di layar. Ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang yang menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membedikan panahnya menjadikan aku sasaran panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam hatiku. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan yang baru saja kita baca, Ratapan 1, 3 ayat 1 sampai 10 sampai 20, saya menulis 3 hal. Saya mencatat 3 hal di sini. Yang pertama yaitu Yeremia, penulis kitab Ratapan ini, dia menyaksikan bagaimana begitu dahsyatnya murka Tuhan terhadap bangsa Israel yang telah berdosa dan murtad kepada Allah. Di ayat 1 dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Nabi Yeremia adalah orang yang menyaksikan, yang menulis kitab ini. Dia menyaksikan begitu sengsaranya, begitu dahsyatnya murka Tuhan sehingga membuat sengsara bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita juga dapat mengetahui pada bacaan bagian pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 dan 2, pasal sebelumnya, di mana diceritakan begitu dahsyatnya murka Allah
kepada Yerusalem, sehingga Allah telah membiarkan bangsa Babel menyerang dan menguasai, menghancurkan Yerusalem. Dan Allah tidak peduli lagi kepada bangsa Israel. Walaupun kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihannya, tapi Allah sudah tidak memperdulikannya lagi. Dan Allah pun juga tidak peduli lagi akan bait Allah yang ada di Yerusalem, akan mesbah Allah yang ada di Yerusalem. Semuanya diluluhlantakkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian Alkitab yang lain dalam Perjanjian Lama, kita juga mengetahui Allah pernah murka, yaitu pada zaman Nabi Nuh, di mana Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam sehingga bumi tenggelam dan segala isinya tenggelam, dan hanya Nabi Nuh beserta keluarganya yang diselamatkan. Begitu dahsyatnya murka Allah juga pada waktu itu. Dan juga peristiwa Sodom dan Gomora, di mana Sodom dan Gomora pada waktu itu dihancurkan juga dengan Allah menurunkan belerang dan api, meluluhlantakkan kota itu sehingga hancur dan orang-orangnya mati. Dan pada bagian Alkitab yang lain kita juga mendengar, bisa membaca murka Allah pada waktu zamannya Musa. Pada waktu Musa dipanggil Allah ke Bukit Sinai untuk menerima hukum Taurat. Dan pada waktu itu selama 40 hari Musa ada di Gunung Sinai, dan bangsa Israel yang tinggal di perkemahan di bawah merasa bertanya-tanya, apakah Musa akan kembali atau sudah meninggal di atas sana. Akhirnya mereka gelisah dan akhirnya mereka kembali kepada tradisi kepercayaan mereka yang lama. Mereka membuat patung berhala anak lembu emas dan mereka menyembah padanya. Dan ini membuat Allah murka, sehingga dia berkata pada Musa, aku akan membinasakan bangsa Israel karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan pada waktu itu Musa memohon belas kasihan kepada Allah sehingga murka Allah mereda. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua yang saya catat di sini adalah ayat 2 dan ayat-ayat selanjutnya. Yeremia menyaksikan bagaimana ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah. Ketidakberdayaan manusia karena murka Allah. Yang artinya Yeremia menyaksikan kedaulatan Allah. Allah lah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas manusia, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, dan Allah juga yang menghukum. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan dalam setiap ayat yang kita baca, ayat 1 sampai ayat 20, itu selalu ada kata aku. Aku atau ku. Nah, aku di sini bukan berarti hanya semata-mata Nabi Yeremia sendiri yang penulis kitab ini, tapi juga bangsa Israel secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya Yeremia dia mengeluh, dia meratap kepada Tuhan karena bukan semata-mata kesengsaraan dia sendiri, tapi ada rasa prihatin, ada rasa keprihatinan dan juga kecintaannya kepada bangsa Israel yang menderita. Nah, kalau kita lihat juga pada bagian Alkitab yang lain, yaitu tadi pada peristiwa Sodom dan Gomora, pada waktu itu adalah zamannya Nabi Abraham.
Nah, pada waktu Allah dia akan memusnahkan, membinasakan penduduk Sodom dan Gomora, maka Abraham sewaktu mengetahui itu, dia juga mengeluh kepada Allah. Dia katakan pada Allah, "Ya Allah, apakah Engkau akan membinasakan seluruh orang Sodom dan Gomora apabila ternyata ada orang benar di sana? Jikalau ada 50 orang benar di sana, apakah Engkau akan menghukum semuanya?" Lalu Allah katakan tidak. Dan kemudian Abraham mengeluh lagi, dia menawar lagi. Bagaimana kalau 45 orang benar ada di sana? Apakah Engkau akan juga memusnahkannya? Dan Allah kembali berkata tidak. Kembali ketiga kalinya Abraham menawar lagi. Bagaimana kalau 40? Allah kembali katakan tidak. Sampai akhirnya, bagaimana kalau 30? Kemudian 20. Dan terakhir 10. Allah katakan tidak. Jika ada sampai ada 10 orang benar di sana, aku akan mengampuni mereka semua. Dan ternyata Sodom dan Gomora dihancurkan. Cuma ada 3 orang yang selamat, yaitu Lot beserta kedua anak perempuannya. Bahkan istrinya sendiri pun dia tidak selamat. Ketika akan diselamatkan, tapi dia menolak perkataan malaikat, dia menoleh ke belakang sehingga dia mati sebagai tiang garam. Nah, begitu juga pada waktu zamannya Nabi Musa ketika berada di Gunung Sinai, pada waktu menerima 10 hukum Taurat, dan pada waktu itu bangsa Israel di bawah di perkemahan membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah kepadanya. Waktu itu Allah juga murka, dan Allah berkata pada Musa, "Aku akan membinasakan bangsa ini karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk." Tapi apa yang dilakukan Musa pada waktu itu? Dia pun mengeluh kepada Tuhan. "Ya Allah, apa kata Firaun? Apa kata orang Mesir nanti jikalau Engkau membinasakan bangsa Israel, bangsa yang telah Kau tuntun keluar dari tanah Mesir dan yang katanya akan beribadah kepadamu, tapi ternyata Engkau membinasakan mereka di padang gurun." Dan Allah pada waktu itu, amarah Allah mereda karena permohonan daripada Nabi Musa. Abraham mengeluh kepada Allah bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya, tapi karena Abraham prihatin kepada orang benar yang mungkin ada di kota Sodom dan Gomora. Begitupun Musa mengeluh pada Allah semata-mata karena kecintaannya, karena keprihatinan dia kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi yang kita hadapi saat ini belumlah separah atau sedahsyat pada waktu Yerusalem dihancurkan. Mungkin kita sama-sama stay at home. Kalau saat ini kita dihimbau untuk stay at home oleh pemerintah, gitu ya. Mungkin pada waktu itu bukan himbauan, mereka udah mengunci diri sendiri di rumah karena mereka ketakutan. Kalau mereka keluar, mereka takut ditangkap, dicurigai oleh tentara Babel, mereka takut dibunuh. Dan kalau di dalam rumah ada ancaman kelaparan. Belum lagi pada waktu itu juga ada wabah penyakit sampar. Begitu mencekam pada saat itu. Nah, saat itu semua menderita.
sama gitu ya, semua menderita. Dan kalau dalam seperti itu udah tidak ada lagi kesombongan, udah tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, karena semua menderita. Nah, pada saat ini pasti dari kita menghadapi keadaan saat ini pasti sudah ada timbul keluh kesah, ada timbul kekhawatiran. Nah, pertanyaannya untuk kita semua, mari kita renungkan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah keluh kesah kita, ratapan kita pada saat ini, apakah semata-mata kita hanya mengeluh pada keadaan diri kita sendiri, kita hanya memikirkan kesusahan kita sendiri? Adakah rasa keprihatinan kita, peduli kita kepada pemerintah ini, kepada bangsa dan negara, ataupun kepada orang-orang sekitar kita yang mungkin mulai susah, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, dan tidak dapat lagi mencari nafkah? Ataupun juga adakah keprihatinan kita pada para dokter atau tenaga medis yang turut membantu terlibat di dalam penanganan mereka yang terkena virus corona, karena mereka juga beresiko tertular virus tersebut. Adakah kita prihatin juga ikut berdoa untuk mereka? Saya tambahkan sedikit lagi. Dan jika kita hanya prihatin, berkeluh kesah, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kesusahan kita sendiri, maka otomatis pikiran dan mata hati kita tertutup untuk kita bisa peduli pada orang-orang sekitar kita, dan hidup kita tidak akan menjadi berkat. Tapi dengan keprihatinan disertai dengan kepedulian kita akan tidak melewatkan kesempatan untuk berbuat hal-hal yang baik, sehingga hidup kita boleh terus menjadi berkat dalam situasi apapun. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak saudara, kita akan berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan, yaitu pertama-tama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu boleh berdoa, mengeluarkan suara. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi saat ini di mana ada wabah yang menyerang, ada kesulitan, ada kematian, ada susah sengsara. Tuhan, tolong pemerintah kami, berikan hikmat dalam memimpin. Mungkin mereka dilema pada saat ini untuk mengambil berbagai keputusan mengenai penanganan wabah ini. Tapi biarlah Tuhan, Engkau menunjukkan untuk langkah-langkah yang harus diambil bersama-sama dengan semua yang terlibat, para medis, dengan relawan-relawan, atau juga dengan para petugas keamanan. Tuhan berkati dalam mereka bekerja. Tuhan lindungi. Tuhan hiburkan keluarga mereka yang ditinggal sementara mereka melakukan pelayanan. Berkati untuk bangsa ini ya Tuhan. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari maksud-maksud orang yang ingin berbuat kerusuhan. Kasihani bangsa kami, kasihani kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, wabah ini boleh cepat berlalu,
sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk seluruh negara dan bangsa yang juga terkena wabah virus ini. Kita doakan yang sama untuk mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara-negara yang juga terkena wabah virus COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan menjauhkan dari segala kekacauan. Tuhan memberikan juga hikmat pada para pemimpin mereka untuk mereka bertindak dengan baik dan benar. Tolong semua yang terlibat dalam penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Biarlah Tuhan juga menolong untuk para petugas keamanan dalam mengamankan mungkin situasi ada yang kacau. Tuhan jauhkan dari segala kerusuhan, segala perpecahan. Dan biarlah mereka juga boleh dipulihkan. Biarlah segala kegiatan boleh berjalan sedia kala kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk seluruh gereja Tuhan dan umat Tuhan saat ini. Seperti kita, mungkin kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersekutu walaupun secara online, tapi biarlah itu jemaat boleh terberkati, boleh mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, untuk para umat Tuhan yang pada saat ini tidak dapat pergi hadir di gereja untuk beribadah kepadamu. Tapi kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh beribadah, boleh bersekutu di dalam Tuhan. Meskipun kami dipisahkan oleh jarak, tapi biarlah dalam ibadah kami, walaupun secara online, tapi bahwa kami boleh, umat-Mu boleh mengalami hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Kau melawat kami semua ya Tuhan. Berkati untuk gereja-Mu ya Tuhan, untuk para rohaniwan dan para aktivis, para majelis, mereka yang terlibat dalam mempersiapkan pelayanan-pelayanan. Berkati jemaat-Mu di dalam kesibukan masing-masing untuk boleh terus bersandar kepada Tuhan dan senantiasa terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami, inilah syafaat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan di atas semuanya itu, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak terima kasih.